Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskur SPDGR. Saya dari UPTD SMP Negeri 25 Baru. Saya adalah salah satu peserta fasilitator daerah dari Kabupaten Baru. Dan hari ini saya akan melaksanakan pengimbasan kepada murid tentang 7 jurus BK hebat. Oke, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa pimpin doa? Aneh, coba pimpin doa Aneh. Marilah kita mulai pelajaran dengan membaca doa. Doa mulai. Oke. Jadi sebelum kita masuk dalam materi pertama, mungkin baiknya kita dulu goyang-goyang supaya rileks ya. Oke, nah sekarang berdiri semua dulu. Berdiri semua ya. Selamat datang para pendekar. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba pendepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Selamat datang pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Siapkan HP-nya semua. Sudah? Siapkan HP-nya semua. Nanti pikirin linknya. Silakan. Silakan di grup ya. Oke, silakan. Sudah ada linknya ya? Sudah. Aku pin. Nanti diisi sesuai dengan
Kerja kerjasama ya? Masing-masing di HP saja. Nah, silakan buka next itunya. Yang mana? Ikuti teks. Tulis sekarang. Nah, oke. Sudah terbuka? Sudah. Sudah? Nah, kalau sudah dapat mulai sekarang, silakan klik mulai sekarang. Sudah. Nah, kalau sudah silakan kerjakan. Jangan dikerja sama. Jangan. Sekarang. Jadi pada saat terakhir nanti ada poinnya di situ. Jadi saya masuk di yang belajar apa? Sudah? Baju di sini. Sudah? Ya sudah, bentar sebentar. Oke, ada yang sudah dapat persennya? Jangan nanti saya ngomong. Jangan. Sudah selesai kan? Dikasih ini langsung kasih kamu. Yes, Sampai pulih garisnya. Bisa? Banyak pertanyaannya ada lagi setelahnya. Langsung selanjutnya lanjutkan ada lagi. Nah, sekarang Bapak ingin kelompokkan yang belajar kan ada 3. Ada auditori, ada visual dan kinestetik. Nah, sekarang Bapak ingin bagi kelompok yang masuk kategori auditori dengan tangannya. Auditori. Iya, hasil. Baca hasilnya dah. Ya. Auditori. Nah, siapa yang masuk kelompok auditori? Auditori. Kemudian visual. Sudah selesai kan? Kemudian kinestetik. Nah, sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok auditori silakan bergabung
Kelebihan dan kekurangan saya saat belajar menggunakan gaya belajar yang saya lakukan adalah kinestetik. Kelebihan saya saat melakukan gaya belajar kinestetik adalah tidak mudah bosan jika belajar sambil bergerak. Belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Mudah mengingat melalui pengalaman nyata. Saya kreatif dan aktif. Kekurangan saya saat belajar menggunakan belajar kinestetik adalah kesulitan dalam situasi formal. Sulit belajar dari teks tanpa contoh nyata. Itu kelebihan dan kekurangannya dia masuk gaya belajar kinestetik. Yang lain, visual, silakan. Visual, ada? Hah? Oh ya, bisa. Mas Bibi, bisa? Bisa ada satu? Silakan, Saskia. Yang kami sudah diskusi dari gaya belajar kinestetik, yaitu kelebihannya kami mudah menggali potensi dengan cara praktis secara langsung, dan kami juga mudah dalam kreatif dan juga mudah dalam bereksplorasi. Dan kekurangan dalam gaya belajar kinestetik yaitu mudah terdistraksi, dan juga kami kurang paham jika bentuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru dalam bentuk teori. Kami lebih suka dalam bentuk praktek secara langsung. Terima kasih. Kasih Asas. Beri tepuk tangan dulu. Oke, next. Yang lain, auditori. Auditori bisa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rana yang mulia. Saya dari gaya belajar auditori. Saya ingin menyampaikan kekurangan dan kelebihan dalam gaya belajar auditori. Kekurangan gaya belajar auditori adalah sangat mudah terganggu oleh suara bising, mengalami kesulitan memahami informasi yang disajikan secara visual atau tertulis, dan proses rentan terhadap penurunan tentang perhatian saat proses belajar tidak melibatkan penjelasan lisan. Kelebihan gaya belajar auditori memiliki ingatan yang kuat untuk informasi lisan, mampu menyampaikan ide, mahir dalam diskusi dan interaksi sosial. Oke, beri tepuk tangan dulu. Gaya belajar visual ada? Silakan. Nak. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Angelina Zafra. Saya ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan gaya belajar visual. Kelebihan: meningkatkan pemahaman, meningkatkan daya ingat, meningkatkan engagement, meningkatkan kesadaran. Kekurangan: keterbatasan presentasi, subjektifikasi, keterbatasan detail, ketergantungan pada teknologi. Oke, beri tepuk tangan dulu. Masih ada? Masih ada yang mau berikan? Masih ada? Kinestetik masih ada? Nanti terlalu banyak kinestetik. Jadi kelas 11 ini dia gaya belajarnya terlalu banyak kinestetik. Dia lebih suka gaya belajarnya langsung praktek. Jadi itu ya. Jadi masih sudah tahu gaya belajarnya. Oke, sudah tahu tuh. Jadi berapa orang kinestetik di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 orang.
14 orang kinestetik, berarti lebih banyak, dia suka lebih banyak belajar dengan praktek. Ya, itu dia belajarnya ya. Sudah paham? Sudah paham gaya belajar kinestetik, visual dan auditory. Nah, sudah paham semua? Sudah paham? Gaya belajar auditory termasuk apa? Auditory. Katanya sudah paham tadi toh? Auditory? Auditory. Ini auditory kan? Mendengar. Ingat itu nggak? Auditory dia cenderung lebih suka mendengar. Kalau visual? Visual? Dia lebih suka melihat foto atau gambar-gambar. Ya. Kemudian kinestetik, dia lebih suka dalam melakukan gerakan atau praktek langsung. Oke, sudah paham ya? Itu yang ketiga gaya belajar itu ya. Oke. Sekarang mau bertanya, apa kira-kira yang dimaksud dengan intelijensi? Ada yang tahu? Intelijensi atau kecerdasan? Ada? Ada yang tahu intelijensi? Intelijensi adalah satu, perilaku berulang. Kemudian yang kedua, kreativitas. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah. Nah, sekarang ini ada videonya. Coba simak video ini nanti. Coba perhatikan. Ini kan ada pintu. Di pintu ini ada semacam lakban. Nah, coba perhatikan dua anak di atas. Anak yang pertama dia bisa melewati lakban ini dengan lewat ke bawah. Kemudian anak kedua dia cuma berteriak-teriak menangis. Jadi dia anak yang pertama masuk kreatif. Kemudian anak yang kedua dia cuma menangis teriak-teriak di dalam, tapi bisa keluar. Jadi anak yang kedua ini dia tidak bisa memecahkan masalahnya karena dia cuma berteriak-teriak. Kalau yang pertama tadi dia bisa memikirkan, oh kita bisa lewat di bawah, oke? Kita bisa lewat di bawah. Kalau ini anak yang kedua dia cuma nangis, dia tahu dia, paham? Biar coba perhatikan di atas mengenali ketiga gaya belajar masing-masing. Satu, gaya belajar visual. Kayak visual tadi lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Benar? Toh? Nah, sekarang yang kedua, dia senang membaca dan mencatat. Kemudian yang ketiga, tertarik pada tampilan seperti diagram, video, ilustrasi dan lain-lain. Oke? Kemudian yang terakhir, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan. Oke, sekarang gaya belajar auditori ya. Nah, auditori lebih coba paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kemudian senang mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Kemudian yang ketiga, mudah mengingat informasi. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, dia gaya belajar ini belajar lebih melakukan langsung. Oke, kayak praktik toh? Nah, kemudian suka praktik, bereksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam. Betul? Sering menggunakan gerakan saat berbicara atau belajar. Tahu itu gaya belajar apa? Nah, kemarin belum tahu. Sekarang sudah tahu gaya
estetik, saya masuk auditori, dan saya masuk di visual. Sudah paham semua ketika saya belajar? Oke. Oke, karena LKPD-nya sudah selesai semua dikerjakan, sudah selesai semua toh? Oke, sudah selesai semua LKPD dikerjakan. Mungkin Bapak bisa menutup pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Senang ya? Senang. Minggu depan insya Allah kita belajar bermain lagi, banyak mainan. Oke? Oke. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dengan. Jadi kita ini tadi jurus pertama itu apa tadi? Kenali potensi. Insya Allah minggu depan lagi kita lanjut dengan kelola emosi jurus kedua. Jadi jurus pertama sudah paham toh? Tentang daya belajar masing-masing. Oke, jadi nanti soal minggu depan kita berlari ke jurus kedua ya. Sekarang bagaimana kalau kita goyang-goyang lagi sebelum keluar? Oke? Sekarang silakan kembali ke kelas karena